Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, kaifa halukum? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Untuk kelas 6 pada materi kali ini Bapak akan mengulang kembali ya materi tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari. Akan tetapi untuk pertemuan kali ini Bapak akan fokus ke dalam fi'il madhi ya. Jadi emang sengaja ya Bapak mengulang-ulang materinya ya, karena memang pemahaman tentang fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu perlu diulang-ulang, karena tidak sesederhana dalam bahasa Indonesia. Jadi semisal satu kata kerja bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan, bisa digunakan untuk kata ganti orang ketiga, kedua, dan pertama. Akan tetapi dalam bahasa Arab itu semua dibedakan, maka dari itu perlu kita ulang-ulang. Oke ya, jadi kita fokus pada pembahasan fi'il madhi terlebih dahulu. Baik anak-anak, silahkan kalian perhatikan di layar kalian masing-masing. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah pertama ya, setiap kata kerja baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari pasti memiliki 6 bentuk. Jadi tidak seperti bahasa Indonesia ya anak-anak. Contohnya makan ya makan, mau digunakan untuk laki-laki, contohnya Fatimah ya makan, Muhammad ya makan, makannya itu nggak berubah gitu loh ya. Itu. Terus kamu makan, saya makan, kita makan. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Arab itu berbeda, gitu ya. Jadi maka dari itu satu kata kerja dalam bahasa Arab itu memiliki baik nanti fi'il madhi atau fi'il mudhari ya. Nah, sekarang kita fokus pada fi'il madhi, itu memiliki 6 bentuk. Nah, yang harus dicermati adalah imbuhannya nanti ya. Oke, tapi sebelum masuk ke situ kita harus mengenal dulu kata ganti di dalam bahasa Arab itu. Jadi dibedakan. Oke, jadi di dalam kata ganti ini ya yang telah ada di layar kalian, ini ada kata ganti orang ketiga yaitu huwa, hiya, kedua anta, anti, kesatu ana, nahnu. Pak, kata ganti orang ketiga itu maksudnya apa? Kata ganti orang ketiga itu pokoknya ketika kita menyebut nama orang, ketika kita membicarakan orang gitu ya. Contohnya ini Muhammad kemarin itu naik sepeda. Lah, Muhammad, nah, itu kan nggak ada di depan kita itu. Berarti kita lagi ngomongin orang. Karena dia Muhammad, laki-laki, berarti dia masuk ke huwa. Dia seorang laki-laki. Terus contohnya Fatimah itu kemarin makan sama temennya. Nah, berarti Fatimah di situ kita ngomongin orang. Cuman dia perempuan, maka dari itu kata gantinya hiya yang ini. Nah, kemudian kalau kita sedang ngobrol sama laki-laki gitu ya, kita menggunakan nanti domirnya anta. Anta itu artinya kamu seorang laki-laki. Kalau anti kamu seorang perempuan. Contohnya anta ya. Kamu kemarin sedang apa? Nah, kalau ke laki-laki berarti pakainya anta. Itu. Kalau perempuan anti. Seperti itu. Kamu seorang perempuan. Nah, ini kata ganti orang kedua. Jadi kalau ketiga, kata ganti orang ketiga huwa hiya, kita sedang ngomongin orang. Kalau kata ganti orang kedua, kita sedang berbicara dengan orang. Jadi lawan bicara kita kata ganti orang kedua itu yaitu anta dan anti. Kalau kata ganti orang pertama yaitu yang berbicara, bisa saya, bisa kami, seperti itu. Jadi nanti bentuknya fi'il madhi ada 6. Satu fi'il madhi itu contohnya ya dhahaba yang kemarin itu ya, dhahaba. Untuk dhahaba berarti ada 6 juga, walaupun sama-sama artinya pergi. Tetapi ketika yang pergi itu berbeda, orangnya berbeda, laki-laki atau perempuan, itu juga dibedakan. Ketika dia huwa yang pergi, dia seorang laki-laki, berarti tetap dhahaba. Jadi kalau dia perempuan dhahabat.
Kalau dia kalau kamu laki-laki yang pergi ya, kata ganti orang kedua berarti dhabta. Kalau kamu perempuan dhabti. Kalau saya yang pergi itu dhabtu. Kalau kami dhabna. Nonnya panjang. Nah, seperti itu. Berarti walaupun sama-sama artinya semuanya pergi, cuman yang pergi itu berbeda. Ketika dhahabat misalnya, dhahabat berarti yang pergi itu dia seorang perempuan. Oke, jadi tidak usah berpusing-pusing dulu ya. Kita fokus ke sini. Berarti yang harus kita cermati bahwasanya satu kata kerja itu dalam bahasa Arab bisa memiliki 6 bentuk. Tergantung siapa yang mengerjakan kata kerja tersebut. Contohnya makan, siapa yang makan? Antara yang makan Muhammad sama yang makan Fatimah beda. Ketika yang makan Muhammad karena dia orang orang ketiga, berarti pakainya akala itu makan. Kalau ketika yang makan itu perempuan atau Fatimah atau yang lain sebagainya ya, kita pakainya akalat, ada imbuhannya. Lah imbuhannya itu pasti itu. Jadi sudah pasti. Oke, kita masuk ke fi'il madhi polanya ya. Yang kemarin itu ini. Jadi ya ini fi'il madhinya dhahaba memiliki 6 bentuk 1 2 3 4 5 6. Ini juga 6. Dhahaba pergi, fahima memahami, hafidho menghafal. Jadi ini harokatnya bisa berubah ya, bisa dhahaba ya. Kalau ini dhahaba ya dhahaba. Kalau fahima bukan fahama tapi fahima seperti itu. Jadi ini tergantung kamus. Cuman yang berubah itu adalah imbuhannya atau tambahannya. Jadi kita hafalkan tambahannya saja. Ketika huwa dia nggak usah ditambahi apapun. Sudah jadi. Tapi ketika hiya imbuhannya adalah tak sukun. Ketika anta imbuhannya tak fathah, ketika anti imbuhannya tak kasrah, ketika saya atau ana imbuhannya tak domah. Ketika nahnu kami imbuhannya nun panjang fathah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ya, jangan ini dilihat ya. Dhahabat kan dhahabat. Nah, ini tambahannya hanya tak sukun ya, tanpa diotak-atik ininya. Nah, kecuali kalau khusus di dalam fi'il madhi ya, ketika ada imbuhannya itu berharokat, harokatnya itu bisa berbunyi itu dalam artian bukan sukun. Kalau sukun kan mati, tetapi kalau imbuhannya itu berharokat dalam artian bisa diucapkan. Nah, seperti ini kan ada harokatnya tak ya, bukan sukun. Ketika harokatnya bukan sukun, maka huruf sebelumnya berarti sini. Kalau setelahnya sini. Kalau sebelumnya sini, berarti huruf sebelumnya disukun. Oh, berarti untuk imbuhan anta, anti, ana, nah semuanya disukun imbuhannya. Ini disukun. Bukan imbuhannya, kata sebelumnya atau huruf sebelumnya ya. Jadi disukun. Contohnya dhahabta, dhahabti, dhahabtu, dhahabna. Semuanya disukunkan. Seperti itu anak-anak. Ya. Oke, Bapak ulang ya. Sekali lagi ingat, setiap kata kerja itu memiliki 6 bentuk. Entah itu fi'il madhi atau fi'il mudhari. Walaupun nanti ada 14 bentuk ya, cuman untuk kelas 6 ini yang wajib kita ketahui 6 bentuk. 6 bentuk fi'il madhi, 6 bentuk fi'il mudhari ya. Diketahui dulu. 6 bentuk fi'il madhi, 6 bentuk fi'il mudhari. Mengapa kok ada 6 untuk satu kata kerja? Contohnya dhahaba tadi, walaupun sama-sama pergi, tapi ketika yang pergi itu berbeda, maka bentuknya ada tambahan khusus seperti itu. Nah, mengapa kok seperti itulah? Karena di dalam bahasa Arab dibedakan antara kata ganti orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama dibedakan seperti itu. Maka konsekuensinya dari itu kata kerja dalam bahasa Arab memiliki 6 bentuk. Nah, untuk fi'il madhi nih. Nah, untuk fi'il madhi imbuhannya seperti ini. Ketika hiya, kalau huwa tadi kan dia seorang laki-laki. Hiya dia, kita ngomongin orang ya dua ini.
dia, kalau ini yang kita omongin dia seorang laki-laki, yang kita omongin yang hiya dia seorang perempuan. Ketika anta berarti lawan bicara, berarti anta artinya kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Kalau ana saya, nahnu kami. Nah ketika yang melakukan, walaupun pergi ya, sama-sama pergi, yang melakukan huwa nggak ada tambahan dahaba. Ketika yang melakukan hiya ada tambahannya, yaitu tak sukun, dahabat, tanpa merubah apapun di sini. Nah, ketika anta dahab, dahabta, anti dahabti, ana dahabtu, nahnu dahabna. Imbuhannya ini dihafalkan. Nah, jadi ketika imbuhannya itu berharokat selain sukun, berarti huruf sebelumnya, huruf di sini dia disukunkan. Nah, contohnya ini kan seharusnya fathah. Cuman karena imbuhannya itu berharokat selain sukun, dia baknya disukun. Jadi bukan dahaba, bukan dahabata, dahabati, dahabatu, dahabana, bukan. Tapi dahabta, dahabti, dahabtu, dahab. Nah, ini dahaba, dahabat, dahabta, dahabti, dahabtu, dahab. Nah, imbuhannya dihafalkan ya. Kalau huwa nggak ada imbuhannya. Kalau hiya tak sukun, kalau anta tak fatkah. Nah, imbuhannya kebanyakan tak ini. Jadi hanya nahnu saja yang imbuhannya nun panjang fatkah. Jadi kalau hiya taknya sukun, kalau anta taknya fatkah, kalau anti taknya kasroh, kalau ana taknya dhammah. Tuh, seperti itu. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke soalnya ya. Contohnya soal. Lah, ini ketika ada pertanyaan Fatimah titik-titik ila syate. Nah, jadi Fatimah titik-titik ila itu ke. Nah, ini artinya ke sate pantai. Ini sudah jelas walaupun nggak ada artinya, kok ada pilihan. Oh, berarti suruh milih salah satu dari fi'il madinya. Nah, kalau ini kan fi'il madi ya. Nah, itu berarti dilihat. Nah, ini yang melakukan siapa? Yang pergi itu siapa? Oh, yang pergi Fatimah. Kalau Fatimah berarti kan kita ngomongin orang ya. Berarti kemungkinan kalau nggak laki-laki perempuan. Nah, sedangkan Fatimah ini dia perempuan. Berarti hiya. Nah, dilihat hiya tadi imbuhannya apa? Imbuhannya tak sukun. Berarti dilihat yang imbuhannya tak sukun mana? Nah, ini tak sukun. Sudah jelas berarti jawabannya B, Fatimah dahabat. Beda lagi ketika yang pergi itu Usman. Pokoknya kalau di sini ada nama orang berarti kita ngomongin orang. Kalau dia perempuan pakainya dahabat. Oh, kalau dia laki-laki, nah berarti kan huwa. Kalau huwa kan, nah ini nggak ada tambahannya. Berarti polosan 3 huruf yaitu dahaba. Jadi jawabannya yang B seperti itu anak-anak. Bukan yang B, maaf. Salah, yang A ya, jawabannya A, dahaba. Untuk Usman dahaba, kalau untuk Fatimah dahabat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk nahnu. Kalau nahnu tadi artinya apa? Kami, sudah jelas. Oh, kalau kami ya berarti pakai yang kami. Yang nahnu, nah, imbuhannya nun panjang fatkah. Sebelumnya tentunya sukun. Nah, oke. Nah, ini dicari nun panjang fatkah, jawabannya udah pasti D. Seperti itu. Nah, kalau ini ada percakapan. Ini kan Mahmud bertanya ini. Aina, kemana, dahabta. Nah, dahabta tadi yang mana itu? Dahabta fi'il madhi yang domirnya atau kata gantinya siapa? Nah, kita lihat dahabta. Oh, anta berarti kemana kamu telah pergi, kamu laki-laki telah pergi. Berarti kemana kamu laki-laki telah pergi, fil utlah di utlah liburan madrasiyah sekolah. Berarti kemana kamu laki-laki pergi di liburan sekolah kemarin. Nah, gitu ya. Nah, berarti alim jawab. Kalau ditanya berarti kan pakainya saya pergi ke
gunung seperti itu anak-anak. Oh, berarti kalau saya dilihat, saya kan ana ya, ana. Berarti imbuhannya apa? Tak domah. Nah, berarti sudah jelas ini jawabannya. Imbuhannya tak domah. Udah, ini jawabannya. Dahab tuh. Nah, selesai itu anak-anak. Seperti itu ya anak-anak. Jadi cukup singkat saja sampai di sini video pembelajaran. Jadi diingat ya, setiap kata kerja baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari itu memiliki 6 bentuk. Walaupun aslinya 14 ya, yang kita wajib ketahui di kelas 6 ini hanya 6 bentuk saja untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Itu. Jadi bentuknya menyesuaikan siapa yang mengerjakan. Ketika yang mengerjakan itu ini ketika yang mengerjakan huwa nggak ada imbuhannya. Ketika yang mengerjakan hiya, dia seorang perempuan, kalau huwa kan dia seorang laki-laki. Kalau hiya berarti ada imbuhannya tak sukun. Kalau anta imbuhannya tak fatkah, anti tak kasroh, ana tak domah, nahnu nun panjang fatkah. Seperti itu anak-anak. Paham ya? Tuh. Nah, cukup sampai di sini ya kiranya pembelajaran kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.